Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa pada hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama minggu-minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, yang telah kami rasakan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau menyucikan, mengkuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Memberkati semua yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Pemuji, pemusik, penari, multimedia, asyar, diakon-diakonis, semuanya Tuhan Kau menyertai. Kiranya kasih-Mu tercurah atas kami semua ya Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ananta Surbakti, memberikan hikmat akal budi dalam menyampaikan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur. Di saat firman-Mu ditaburkan, firman itu dapat tumbuh dan berbuah. Dan kami menjadi umat yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang dalam perjalanan kiranya memimpin sampai ke depan ini dengan selamat tanpa kurang satu umat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Biar nama-Mu tinggal dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Kita dapat berkumpul bersama, kembali memuji Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia telah hadir melihat setiap isi hati kita. Berapa banyak rindu akan hadirat Tuhan dari tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji-muji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Bersama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, sama-sama nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lebih dahsyat lagi bersama kami kan. Hey, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nyanyikan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak kita siapkan hati kita. Kita bangun mesbah Tuhan dari tempat ini bersama-sama. Kita panggil nama Yesus. Kita bersyukur. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Makasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan. We thank you Jesus. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, makasih. Ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan kepada Tuhan, tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tangan bersama-sama, katakan, mengiring-Mu seumur hidupku. masuk Mari angkat pujian di hadapan Tuhan, rencana-Mu angkat hatimu di hadapan Tuhan. pikiranku, Makasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kota benteng kami. Kaulah keselamatan kami. Hanya di dalam-Mu Yesus. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu. Oh, sungguh indah Yesus. Kau menjamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang sanggup pulihkan. Oh, Kau sembuhkan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau angkat beban kami. Tiada yang seperti Kau Yesus. Kami panggil Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya Tuhan. Inara masikiri aramaya rama sandara rama 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 rama. Oria rama 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 rama. Oria rama rama takara rama sikiri rama rama rama. Mari coba Tuhan, mari angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Yesus. Mari sembah, mari sembah, tinggikan nama Yesus. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagi
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan bagi Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Haleluya. Beri tepuk tangan kita lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk menjadi seorang penyembah di dalam kehidupan ini. Mari urapi setiap hati dan hidup kami sehingga pagi hari ini kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami sehingga taburan firman Tuhan yang kami akan dengar boleh memberikan kami kekuatan, pemahaman, pengertian yang lebih lagi sehingga Engkau menemukan dan mendapati kami sebagai pribadi yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji dan termulia nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, kita akan mulai melihat dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tentu ayat emas ini sepanjang 1 bulan ini saudara baik di menara doa
maupun di ibadah minggu kita itu selalu digemakan dan diperdengarkan saudara. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang Tuhan kasihi, maka dari ayat yang kita baca tadi, pemahaman pertama kita yang perlu kita pahami saudara, bahwa Allah tidak sekedar mencari penyembahan, tapi lebih daripada itu Allah mencari si penyembah. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi Allah tidak lebih terpikat daripada penyembahan kita, daripada pribadi yang mempersembahkan penyembahan itu. Maka kita nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan penyembahan. Jadi penyembahan, mazmur, kata-kata yang kita naikkan gitu ya. Mazmur, kalau teman kita saudara sepupu bilang ngaji gitu, dilantunkan, ngaji itu dilantunkan, dimazmurkan. Kalau seandainya itu dilakukan oleh orang-orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan belum mengalami satu keintiman, intimacy, satu keintiman dengan Tuhan, maka itu hanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Maka saya ingin mengawali khotbah ini dengan berkata, Allah mencari penyembah. Penyembah maksudnya saya dan saudara, maksudnya pribadi yang menyembah. Bukan sekedar penyembahan. Maka tadi di ayat yang kita baca dikatakan bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Bahkan saya lebih suka dan saya sesekali senang mengucapkan ini walaupun harus mengucapkannya dengan hati-hati supaya jangan multitafsir. Bahwa Allah bukan sekedar mencari penyembahan tapi dia mencari penyembah. Dia mencari saudara. Dia merindukan saudara, bukan sekedar merindukan penyembahan saudara. Sebab dia ingin punya satu hubungan yang intim. Memang kita harus menyembah dia karena dia adalah pribadi yang layak disembah. Satu-satunya yang layak mendapat penyembahan. Tetapi pemahaman yang saya ingin khotbahkan kepada saudara, supaya saudara bisa mengerti bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan menginginkan satu hubungan yang terkoneksi. Yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk penyembahan kita kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mau katakan penyembahan adalah satu puncak daripada keintiman seseorang dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah sebuah puncak daripada keintiman kita dengan Tuhan. Maaf, kita semua sudah dewasa. Bahkan di dalam kamus bahasa Indonesia atau kata yang digunakan dalam sehari-hari, seseorang yang sudah dinikahkan dalam pernikahan kudus, lalu mereka membentuk mahligai rumah tangga, dalam bentuk puncak fellowship mereka, maaf saya harus gunakan istilah ini, tatanan bahasa Indonesia menggunakan, maaf ya, hubungan intim. Ya artinya satu puncak dari satu hubungan kedekatan, mengekspresikan kasih, mengekspresikan perhatian, mengekspresikan cinta dan seluruh puncak ekspresi ada di sana. Maka kenapa bahasa Indonesia menggunakan istilah itu untuk kita menyadarkan kita bahwa kata intimacy, kata intim sedang berbicara bahwa satu kedekatan. Bukan seksualnya semata di dalam hubungan rumah tangga, tapi keintimannya, satu fellowshipnya, kedekatannya. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi seorang penyembah tanpa mengenal Allah yang kita sembah. Yang mengerti katakan amin. Maka tadi Alkitab katakan kita hanya bisa mengenal, menyembah Allah yang kita kenal. Maka kita menyebutnya, karena itu kita tidak bisa menjadi seorang penyembah tanpa mengenal Allah yang kita sembah. Berikutnya saya ingin mau sampaikan kepada saudara bahwa bahkan kualitas penyembahan kita ditentukan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Materi khotbah PowerPoint-nya saya sudah kirim, ada ya? Oke, baik. Ya. Kualitas penyembahan kita ditentukan oleh kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Maka semakin berkualitas pengenalan saudara akan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, maka kualitas penyembahan kita itu akan menjadi semakin excellent. Jadi ini tidak berkaitan dengan suara merdu, indahnya tarikan nada, walaupun tentu dalam memimpin keberjemaah, dalam ibadah berjemaah,
Di dalam penyembahan berjemaah tentulah dibutuhkan yang namanya skill dan teknis. Makanya kalau saudara lihat Yedutun, ya, Asap, mereka itu terlatih memainkan musik dan segala sesuatunya. Itu dalam konteks keumatan, keberjemaatan gitu. Yang suara yang merdu, suara yang terlatih, skill di dalam bermain musik dengan nada tinggi, nada rendah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam konteks penyembah yang sesungguhnya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya satu saat ketika di hadapan Tuhan, orang-orang diperhadapkan di akhir zaman, satu ditempatkan di sebelah kanan, satu ditempatkan di sebelah kiri. Yesus berkata kepada yang sebelah kanan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu kepada yang sebelah kiri, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Lalu mereka berkata, bukankah kami telah bernubuat, bukankah kami telah menyembuhkan, bukankah kami telah mengadakan mukjizat. Saya sering bukan nakut-nakutin, tapi ini kok kayaknya mirip kita ya gitu ya. Mirip karismatik Pentakosta ini. Bukankah aku telah bernubuat, bukankah aku telah mengadakan mukjizat, bukankah aku telah menyembuhkan, itu kan itu semua itu. Lalu Yesus katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal di situ digunakan kata ginosko dan dalam perjanjian lama digunakan kata yada, yang artinya Allah bukan tidak tahu pelayanan kita, Allah bukan tidak tahu sepak terjang pelayanan hamba-hambanya itu, tetapi ketika disebut Allah tidak mengenalnya, tidak ada yang tidak dikenal oleh Allah di dunia ini, tapi kata di situ menunjuk Allah tidak menikmati. Ya, karena itu dihubungkan dalam satu persekutuan fellowship seperti suami dan istri. Aku tidak menikmati pelayananmu. Lalu dijelaskan dalam Alkitab, kenapa pelayanan yang tidak dinikmati? Karena Alkitab katakan menulis, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tapi hanya di bibir saja. Hatinya jauh. Tidak ada kedekatan, tidak ada sebuah kualitas yang di dalamnya adalah gambaran dari satu keintiman. Kualitas penyembahan kita ditentukan oleh kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata menyembah diambil dari beberapa bahasa Yunani, dari kata-kata Yunani cukup banyak, tetapi proskuneo mengambil posisi lebih dari 70%. Kata proskuneo itu mengambil posisi lebih daripada 70%, lebih dominan. Karena itu hari ini kita akan coba belajar saudara-saudara, karena kita ingin menjadi seorang penyembah yang memberikan penyembahan yang benar. Jadi ada 2 poin, kita harus menjadi penyembah yang benar, lalu kita memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi sebelum kita menjadi penyembah yang benar, kita tidak akan pernah bisa memberikan penyembahan yang membuat hati Tuhan tertarik dan berkenan. Saudara yang Tuhan kasihi, maka karena itu mari coba kita lihat beberapa makna dari arti menyembah pada hakikat yang sesungguhnya. Yang pertama, makna daripada menyembah itu mencium. Mencium. Mencium itu sesungguhnya pada hakikatnya tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Walaupun sekarang ada gaya cium namanya kiss by. Ya, gitu. Tapi makna sesungguhnya dari mencium itu harus dekat. Mencium tidak bisa dilakukan dari jauh. Mencium harus dilakukan dari dekat. Maka penyembahan yang sesungguhnya saudara-saudara adalah ketika seorang penyembah memiliki kedekatan, keintiman dengan majikan agung kita, pencipta langit dan bumi itu. Maka saya menulis dalam catatan khotbah ini, menyembah dalam kualitas hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Menjadi celaka besar dalam hidup ini kalau penyembahan kita hanya terjebak dalam bentuk rutinitas. Terjebak dalam hubungan yang jauh tanpa memiliki keintiman.
Mungkin perlu diupdate, itu bukan Matius pasal 5 tapi Matius pasal 15 ya. Saya akan bacakan Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Matius pasal 5 ayat 7, Matius pasal 15 maksud saya, ayat 7 sampai ayat 9. Coba bukakan Alkitab saudara, Matius pasal 5 ayat 7, Matius pasal 15 ayat 7. Coba buka lihat. Kita lihat sama-sama Matius pasal 15 ayat 7. Apa kata Alkitab berkaitan dengan keintiman ini? Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita menyembah hanya terjebak pada yang namanya rutinitas, bibir dan mulut berkata-kata mengagungkan Tuhan, tapi hati tidak lagi terkoneksi dengan surga, maka penyembahan kita menjadi sebuah penyembahan yang munafik di hadapan Tuhan. Sebenarnya mulut dan hati tidak terlalu jauh. Itu sebabnya nggak boleh tidak satu antara hati dan perkataan kita. Saya menulis dalam catatan khotbah ini, Daud melakukan terobosan dalam hal menyembah. Makanya dia disebut sebagai orang yang menjadi rujukan kelak di gereja masa depan, berbicara tentang pondok Daud, berbicara tentang pujian penyembahan. Saudara kalau perhatikan apa yang dilakukan Daud dengan mereformasi keintimannya dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang diperintahkan Allah sebenarnya adalah konsep tabernakel Musa. Pagi, sore, dinyalain pelita, roti diganti setiap pagi dan sore. Tetapi Daud menerobos, tidak hanya melakukan itu. Dia tidak mengabaikan itu, dia tetap melakukan itu. Tapi dia menerobos. Dan kalau kita bicara Musa dan nabi-nabi sebelumnya, selalu berbicara tentang kemahakuasaan dan keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan. Daud tidak mengabaikan itu, dia tetap memandang Allah sebagai sumber yang maha kuasa, agung dan mulia. Tetapi Daud menerobos dalam bentuk hubungan yang lebih lagi, seperti orang yang benar-benar sedang jatuh cinta. Dia menjadikan Tuhan sebagai kekasih jiwanya. Sehingga Alkitab katakan 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Ada orang berkata begini, ya karena dia raja, nggak ada kerjaannya yang lain selain menyembah Tuhan. Lah, yang saya tahu Jokowi itu lebih sibuk dari saudara. Raja itu lebih sibuk, bangun lebih cepat loh. Meeting demi meeting loh. Makanya seorang penulis buku yang sangat bagus, walaupun katanya di Indonesia susah ditemukan, pemimpin tidak pernah tertidur. Saya dulu pernah baca tulisan Harmoko ketika dia masa jaya-jayanya Orde Baru. Dia ternyata katanya tidur satu hari cuma 2-3 jam loh. Pemimpin-pemimpin hebat itu tidurnya nggak pernah loh 8 apalagi 9 jam satu hari. Apalagi 12 jam, itu pemalas. Berbaring sebentar lagi, tidur sebentar lagi, berbaring sebentar lagi. Alasannya apa katanya? Ada singa di lorong, ada singa di jalan, ngada-ngada, ngarang. Lalu Alkitab katakan, datanglah kemiskinan, datanglah kesusahan. Ciri utama anak Tuhan itu rajin, nggak pemalas. Maka Alkitab katakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Tujuan dari belajar kepada semut apa? Berlakulah bijak. Jadi bukan sekedar belajar kepada semut, lalu setelah kita lihat semut, lalu kita dapat sesuatu, lalu kita berkata, semut, semut kecil. Bukan untuk dinyanyikan, tapi jadilah bijak, kata firman Tuhan. Semut rajin, semut terus berusaha. Nah karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Daud bukan
menyembah Tuhan, memuji Tuhan 7 kali sehari bukan karena dia tidak punya kerjaan. Malah teman saya sering berkata begini, hanya orang sibuk yang punya waktu. Justru orang sibuk yang punya waktu. Orang yang gak tahu apa yang mau dia kerjakan justru akan bermalas-malasan. Pernah gak ibu-ibu begini? Ibu udah bangun pagi, udah saat teduh, anak lajangnya masih tidur. Ibu udah berangkat ke pasar, anak lajangnya masih tidur. Ibu pulang jam 1 siang, anak lajangnya masih tidur. Gitu. Yang punya waktu yang mana? Yang sibuk, saudara. Nah karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, Daud bukan karena tidak punya kerjaan, bukan karena dia tidak sibuk. Tapi ini yang saya tangkap. Daud menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembahan pada esensi yang sesungguhnya adalah dari kata mencium yang artinya kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Maka kedekatan kita kepada Tuhan dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan mempengaruhi kedekatan kita kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi kualitas penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Orang tuh kalau dekat sama Tuhan, dia nyembah aja. Kita dekat dia, kita rasakan sesuatu. Kadang suaranya gak mesti merdu. Tapi seorang penyembah, kehadirannya selalu membawa sesuatu yang berbeda. Karena saya sering mengatakan begini, saudara-saudara, penyembahan bukan saja mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan kasih kita kepada Allah. Tapi penyembahan juga akan menghadirkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Kita itu kalau makin dekat sama seseorang makin mirip. Percaya atau nggak percaya, kalau saudara perhatikan ada pernikahan yang langgeng, menembus 50 tahun pernikahan, kalau saudara lihat mereka makin mirip loh. Kita makin dekat sama seseorang itu makin mirip. Sebab Alkitab pernah ajarkan, kamu akan menjadi serupa dengan apa yang kamu sembah. Maka kalau saudara menyembah uang, artinya mendewakan uang, mengutamakan uang, saudara akan menjadi serupa dengan uang. Apa maksudnya Pak Pendeta menjadi serupa dengan uang? Kursnya naik turun. Kursnya naik turun. Bukan hanya dibandingin sama dolar sekarang, ya, tapi dibandingin dengan mata uang yang semacam Bitcoin dan semacam. Cuma dia naik turun tuh uang itu. Tapi kalau kita menyembah Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mari coba kita lihat. Secara esensi menyembah itu apa sih, gitu ya. Jadi sebenarnya proskuneo itu berasal dari dua kata, pros dan kuon. Ya, kedekatan. Pros itu kedekatan, kuon itu anjing. Ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam gabungkan dengan sangat sederhana, itu seperti anjing yang saudara menjilat tangan tuannya. Saudara, kalau saudara punya, kami kemarin komsel di Lincun di Berahrang, mereka punya 5 anjing. Anjingnya itu bagus-bagus, tinggi, tapi baru aja satu anjing mereka itu hilang, ada yang curi. Berhari-hari mereka nggak punya ini loh saudara, nggak punya semangat, sedih banget mereka karena kehilangan anjing itu, sedih sekali. Sampai lapor ke Pak Gembalanya. Jadi Pak Gembalanya begitu datang, lihat kul di situ, komsel di situ, laporan pertama mereka bukan permohonan doa tentang pekerjaan, pergumulan, tapi laporan bahwa salah seekor anjingnya, ya, untung nggak dia bilang salah seorang anjing saya, gitu kan repot gitu ya. Salah seekor anjingnya hilang. Emang bener gitu. Saudara tahu nggak, anjing adalah, walaupun ini kalimat yang kalau diucapkan ke orang lain kesannya sangat jelek banget, kesannya sangat kotor, kesannya sangat kasar dan menghina. Tapi tahu nggak, salah satu dan mungkin yang paling setia dari jenis binatang itu anjing. Anjing kalau saudara pelihara, saudara pergi 1 minggu sekalipun, lupa taruh makanan di rumah untuk dia,
Maka ketika saudara pulang, dia bukan sergap dan gigit saudara dan berkata, Tuhan kurang ajar tinggalkan gua seminggu tanpa makanan. Dan dia sambil ngerep, Tuhan kurang ajar tinggalkan gua tanpa makanan. Gerep disergapnya. Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kejar tuannya, dia jilat ekornya biasanya bermain-main. Lalu dia keluarkan, julurkan lidahnya, dia jilat tangan tuannya. Dia jilat tangan pemiliknya. Dia enggak komplain. Peliharalah kucing. Secantik apa kucing saudara pelihara. 2 hari rumah saudara kosong gak ada makanan. Dia nyebrang ke rumah tetangga. Itu kalau kucing. Halo. Maka saudara, kenapa digunakan istilah itu untuk membuat kita sadar. Penyembahan itu juga salah satunya adalah bentuk kesetiaan. Bentuk tidak pernah menggugat dan mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa begini? Kenapa tidak seperti ini? Penyembahan adalah satu bentuk mencium tangan Tuhan. Saya senang, saya perlu juga belajar kita. Pesantren-pesantren itu, santri-santri itu. Kalau kiainya datang itu dicium loh tangannya. Masa Covid begini juga dicium tuh tangannya. Bentuk hormat mereka. Tidak menggugat, tidak mempertanyakan. Tapi ada sebuah total penyerahan. Makanya menyebutnya, menjilat tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasihnya. Mengekspresikan kesetiaannya, mengekspresikan ketaatannya kepada tuannya. Penyembah yang sesungguhnya harus sampai pada level mengekspresikan kesetiaan, mengekspresikan ketaatan, mengekspresikan kehambaan kita di hadapan Tuhan. Ketaatan karena kasih, bukan sekedar kewajiban. Menyembah bukan karena rutinitas, tapi menyembah karena cinta. Itulah esensi daripada penyembahan. Yang terakhir, esensi daripada penyembahan adalah bersujud dan tersungkur di kaki Tuhan. Bersujud dan tersungkur di kaki Tuhan. Proskuneo juga berarti bersujud, tersungkur. Bersujud dan tersungkur di sini bentuk pemujaan. Sebenarnya manusia adalah makhluk memuja. Coba saudara lihat. Bahkan konsep animisme, dinamisme, konsep agama-agama primitif di dalamnya penuh dengan konsep pemujaan. Memuja matahari, memuja sungai, memuja pohon. Bahkan di zaman milenial ini tidak sedikit orang memuja idolanya. Memuja idolanya. Proskuneo itu sedang berbicara konsep pemujaan. Kalau saudara baca Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Dijelaskan bagaimana 24 tua-tua itu tersungkur melemparkan mahkota di hadapan tahta anak domba. Tua-tua artinya apa sih? Kenapa disebut ada 24 tua-tua di surga? Jangan tanya kenapa enggak 25 Pak, nanti agak susah menjelaskannya. Yang jelas Alkitab katakan ada 24 tua-tua di surga. Kata tua-tua sampai hari ini kita pahami yang dituakan gitu ya. Yang paling dihormati, punya kedudukan yang tinggi. Ketimuran kita baik Batak bahkan rekan-rekan yang Tionghoa misalnya, Batak, Nias, itu sangat paternalistik. Kita sangat menghormati yang orang tua, benar nggak? Konsep itu sebenarnya konsep Alkitabiah sekali. Keyahudian itu sangat paternalistik. Menghormati yang tua. Tapi kalau dikatakan dituakan, itu artinya dia bukan sekedar tua dari sejenis usia, tapi ada keteladanan. Dia dihormati karena keteladanannya. Dia dituakan gitu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mahkota artinya kehormatan. Mahkota itu artinya kehormatan. Mahkota itu artinya status. Jadi ketika tua-tua yang dihormati, yang disegani, statusnya dilemparkannya mahkotanya, kebanggaannya, itu sedang berarti penyembahan dalam arti yang paling esensi adalah sebuah sikap. Kita menghormati Tuhan. Ketika kita duduk tersungkur, berdiri menyembah di hadapan Tuhan. Hanya tinggal pribadi kita saja yang kita bawa kepada Tuhan. Tanpa embel-embel kedudukan,
tanpa embel-embel pangkat, tanpa embel-embel aku ini gembala sidang, enggak. Ketika kita sudah berdiri di hadapan Tuhan menyembah, kita hanya tinggal seorang pribadi yang merindukan Tuhan. Seorang pribadi yang tahu bahwa mahkota, jabatan sebagai gembala bukan apa-apa. Jabatan sebagai pengusaha bukan apa-apa. Ketika tua-tua itu melemparkannya, itu artinya kedudukan ini enggak berarti apa-apa dibandingkan Engkau Tuhan. Aku mencintaimu lebih daripada kedudukan ini Tuhan. Itulah seorang penyembah yang sesungguhnya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Singer dan song leader mari maju ke depan. Makasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, berat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
kasih ya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kudusan-Mu Bapa, Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh kami merasakan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, yang mengubah kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ananta Surbakti, beserta dengan seluruh keluarga dan pelayanan hamba-Mu di GBI Padang Hijau di Binjai. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi berkat. Dan berkati seluruh jemaat-Mu di GBI My Family yang telah mengalami kuasa dan berkat penyembahan. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan pesan yang kita terima hari ini, yang begitu jelas, begitu padat, dalam waktu yang begitu singkat. Saya percaya hidup kita harus memiliki penyembahan yang dari pribadi kita sebagai penyembah yang benar, true worshiper. Dengan tema worship in integrity, kita diingatkan saudara, dengan apa yang tadi kita dengar. Melalui worship yang mengasihi Tuhan, maka kita akan build intimacy dalam hidup kita. Kita akan membangun keintiman kita bersama Tuhan. Ada amin? Nah, kalau kita ini intim dengan seseorang yang kita cintai, kekasih kita, pasangan hidup kita, maka saya percaya tidak ada orang yang bisa mempengaruhi trust kita kepada kekasih kita. Amin? Bukan kata orang, bukan tetangga, bukan kondisi dan situasi. Karena keintiman, tadi kita dengar, membawa kualitas penyembahan. Mari saya berdoa agar kita memiliki intimasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita menyembah dengan benar sebagai true worshiper, kita akan build faith. Katakan bersama, build faith. Kita akan membangun iman kita. Saya berdoa bagi semua jemaat yang hari-hari ini merasa banyak tantangan. Mungkin tantangan itu membuat banyak orang di luar jadi lemah, jadi letih. Banyak sekali persoalan, banyak sekali hati yang merasa kehilangan. Saudara, karena 2 tahun ini banyak yang merasa kehilangan. Saya berdoa ketika kita menyembah, maka Tuhan akan membangun iman kita. Tuhan akan membuat kita tetap proskuneo. Kita tetap seperti seekor anjing yang setia pada tuannya. Dan kita akan seperti ibarat kalau seorang naik Grab, saudara. Dia naik Grab itu pasti dia begitu masuk ke mobil dia sudah tahu dia tujuannya mau kemana. Dan orang yang naik Grab itu sudah tahu destiny-nya. Tidak ada yang masih pikir-pikir mau kemana, ya. Lalu tidak di tengah jalan dia itu berhenti, dia minta keluar. Demikian juga Tuhan minta dalam hidup kita. Kalau kita memiliki trust kepada Tuhan, maka waktu Tuhan mengemudi dan memimpin perjalanan hidup kita, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang quit, berhenti. Mari kita semua sampai ke tujuan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena hidup kita adalah
Kehidupan sebagai penyembah yang terakhir tadi. Seperti tua-tua yang casting crown. Saya senang Pak Ananta, ada casting crown worship. Kita ini selalu seperti 24 tua-tua itu, driven by eternity. Mengapa kita perlu menyembah sebagai gaya hidup penyembah? Karena di bumi dan nanti di sorga, kita akan tetap menyembah Tuhan selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Minggu depan pelayanan dari Bu Ros akan melanjutkan tentang penyembahan. Dan setelah itu kita akan masuk ke tema yang baru di bulan pertama, di bulan Juli. Dengan tema Integrity in Family. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Shalom Jemaat GBI My Family. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk menjaga iman kita dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita bulan ini adalah Worship in Integrity. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, yaitu Ibu PDP Rosida Rimbun dalam 2 sesi. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini, baik secara online maupun onsite. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDP Rosida Rimbun MTH yang bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip yang akan dimulai pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjiwa muda untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah Menara Doa akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB. Ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Bersama-sama. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you.
Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau mengajarkan kami untuk menjadi true worshiper, memiliki gaya hidup proskuneo, yang setia, yang taat, total surrender, tidak mempertanyakan banyak hal, tidak mengeluh, tidak komplain dengan kehidupan ini, tapi justru selalu bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau berkati semua keluarga besar jemaat di tempat ini yang tetap setia untuk beribadah, mengasihimu di tengah tantangan apapun yang dihadapi, dalam segala situasi dan kondisi, tetap mau datang beribadah di wadah ini secara onsite maupun yang online. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh hati yang mengasihimu, tangan-tangan yang telah memberi, Engkau kuduskan persembahan yang telah dibawa. Engkau juga memberkati keluarga yang sedang menghadapi begitu banyak tantangan dan masalah. Engkau yang menolong dan pertolonganmu tidak pernah terlambat. Berkati hambamu Bapak Pendeta Ananta dan pelayanan hambamu. Berkati seluruh keluarga jemaat yang ada di tempat ini. Berkati ya Tuhan, perusahaan, pekerjaan, pendidikan, seluruh keluarga dari jemaat My Family. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa kami ya Tuhan. Engkau berikan pemulihan bagi Indonesia, agar kami mengalami penerobosan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, juga berkat-Mu untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati dan tangan kita, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.